Murka. Ya, inilah babak-babak yang paling menegangkan dalam prahara perebutan hak asuh atas Gala Sky. Sang kakek, Haji Faisal, sampai murka karena cucunya disebut-sebut sebagai anak haram atau anak di luar nikah pada persidangan kemarin. Entah apa maksud pihak Dodi Sudrajat merembet masalah hak asuh atas cucu ke soal anak haram? Seperti apa klarifikasi dan tanggapan Dodi terkait murkanya Faisal? Lalu, seperti apa pula pernyataan Puput istri Dodi terkait almarhumah Vanessa Angel yang dikabarkan hamil di luar nikah? Lalu benarkah Faisal telah melaporkan pihak yang memfitnah keluarga dan cucunya? Selain itu, Faisal juga murka karena putrinya Fuji dituding sebagai pelakor alias perebut laki orang. Sudah mensomasi pemilik konten YouTube dan menunggu itikat baik hingga hari Sabtu tanggal 12 Maret. Benarkah pihak Faisal ancang-ancang melaporkan pihak yang menuding Fuji sebagai pelakor? Di tengah prahara keluarga Faisal, muncul kabar yang membuat mereka gembira. Fadli, salah satu putra Faisal yang sebelumnya dikabarkan dekat dengan Marissa Ica, mengaku sudah punya pacar baru, artis blasteran Australia-Indonesia Rebecca Klopper. Benarkah jalinan cinta Fadli dan Klopper sudah direstui Faisal dan Fuji? Seperti apa pula kado boneka raksasa dari Torik kepada Gala Sky? Benarkah Fuji mengklaim kado tersebut sebagai kado untuk dirinya bukan untuk Gala? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Dodi Sudrajat dan Faisal dalam merebut hak asuh atas Gala terus bergulir di pengadilan dan tampak semakin panas. Usai persidangan kemarin, Faisal tampak murka karena cucunya disebut-sebut sebagai anak haram atau anak di luar nikah. Seolah memperkeruh suasana, kuasa hukum Dodi dengan lantang menyinggung soal anak di luar nikah. Ia mengacu pada keterangan saksi di persidangan. Bahkan, kuasa hukum Dodi yakin bahwa ada hukum khusus dari MUI yang diterapkan pada kasus perwalian anak di luar nikah. Hal itu membuat murka Faisal dan kuasa hukum karena pihaknya telah membuat laporan polisi untuk kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan pada keluarga Haji Faisal, termasuk pada cucu tercintanya, Gala Sky Andriansyah. Alam MUI di situ. Coba Mbak dan kawan-kawan cek fatwa MUI tentang itu nomor 12 tahun 2012 tentang anak hasil di luar pernikahan. Coba aja. Ini biar mengedukasi semuanya gitu kan. Itu emang ada fatwa MUI. Fatwa MUI itu kan sumber hukumnya apa? Al-Quran dan hadis. Kita kan bisa membuktikan. Kita ada bukti-buktinya dan kita nggak bisa membeberkan ini di sini gitu kan. Gitu. Nanti biar hakim aja yang menilai bukti kita itu emang sah atau tidak. Itu bukan aib. Kalau di dalam persidangan itu kan fakta hukum. Kalau saya ngomong di sini aib. Seperti itu. Semua dalil-dalil itu harus kita buktikan. Dari keterangan saksi, dari alat bukti, dari keterangan saksi ahli, itu harus ada korelasinya. Kalau di luar persidangan itu aib. Oh, kalau soal itu sih saya sebenarnya dari awal-awal banyak saya keberatan. Kalau saya sebut, kenapa? Karena pertanyaannya itu kadang-kadang seakan-akan kurang tepat menurut saya. Itu menurut saya. Pertanyaan lawyernya kepada saksi itu kurang tepat menurut saya. Tapi ya namanya di ruang sidang ya gimana? Kalau dia menanyakan ya sudah. Kalau menanya keberatan ya. Tapi ya kalau dia hak dia menanya ya itu gimana.
kita selalu dalam berjuang tentu optimis. Kalau kita nggak optimis, tentu kita setengah-setengah jadinya. Makanya kita optimis, makanya kita berjuang sekuatnya kan. Kita berjuang ya sesuai aturan main. Tapi sampai kapan Pak Haji akan hadir di persidangan? Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Terus hadir ya? Insya Allah mudah-mudahan. Ya, kalau nggak ada halangan ya. Kan saya tadi keberatan mengenai pertanyaan yang menyebutkan cucu Pak Haji Faisal itu anak haram atau anak zina. Itu yang saya keberatan. Karena sudah ada beberapa laporan yang kita laporkan dan masih dalam proses penyelidikan. Kita menunggu nanti prosesnya seperti panggilan-panggilan saksi dan saksi ahli. Itu udah jalankan. Aku sebenarnya sangat geram sekali ya, karena orang itu kemarin sempet minta maaf gitu. Terus sekarang dia membuka aib agak yang mohon maaf ya, dia menzolimi orang yang telah tiada, yang orangnya tidak bisa berkata apa-apa gitu kan. Ya amat sangat disayangkan, karena kalau orang bisa bilang A, bisa bilang B, aku juga bisa bilang kok aku cucunya Soeharto nih gitu. Aku juga bisa bilang kayak gitu, siapa aja manusia berhak bilang seperti itu. Cuma apakah dia nggak punya etika gitu? Dia memfitnah dan menuduh-nuduh yang aneh-aneh kepada keluarganya Mas Bibi dan kepada orang yang telah tiada, yang dimana kan kasihan, ini ada baby gala loh, dan ini jejak digital itu ada gitu. Jadi kan nauzubillah min zalik, kita ladenin jadi keributan, tidak ada untungnya juga. Tujuannya kita hanya memberi yang terbaik buat baby gala, jadi buyar gitu. Sangat jauh sekali dengan apa yang mereka inikan, ceritakan. Bahkan apakah ini cara-cara yang sangat di luar akal manusia, yang saking sebegitunya mau mendapatkan hak asuh gala dan segala-galanya sampai sampai memakai cara yang di luar kemanusiaan. Dan harus pikir ya orang-orang yang menuduh ini semua, apabila ternyata ini tidak benar, Anda semua bisa pencemaran nama baik. Kalau kita lagi mau iseng, kita bisa tuntut kalian. Menanggapi murkanya pihak Faisal karena cucunya diarahkan opininya sebagai anak haram, Dodi Sudrajat memberikan tanggapan santai bahwa pernyataan itu terungkap dari keterangan saksi, bukan dirinya. Namun, dalam salah satu vlog, Puput istri Dodi Sudrajat pernah mengungkap bahwa Vanessa dikabarkan hamil di luar nikah. Apa, saya nggak ngomong tadi, saya cuma duduk aja, jadi menghadirkan Tia. Sebagai saksi dan. Ya enggak, jadi saya cuma duduk aja, ada saksi dari ponakan Tia. Jadi nggak ngomong apa-apa hari ini, ya. Kalau di podcast, ya terserah kalian. Terserah kalian, gimana interpretasi kalian aja, itu aja. Kalau menurut saya nggak mau jawab. Kalau menikah itu kan sebenarnya layaknya orang tua besan sama sama mantu ya. Harus, kalau Pak Faisal besan ya ke Didi. Maksudnya itu nggak ada lamaran sama sekali ke Didi. Oke. Nggak pernah meminta gitu melamar Vanessa, nggak ada sama sekali. Jadi itu tiba-tiba menikah aja. Ya saya tahu. Pertama nikah yang walinya bukan Dedi pertama, terus katanya kan nggak sah gitu kan. Bohong-bohongan karena takut, alasannya masih takut karena nggak dapet restu dari, padahal mah nggak ada. Jadi mah ketika mereka datang ya udah, ayo mau nikah aja sih. Iya kan, orang tua kan mendoakan yang terbaik ya, yang terbaik buat anaknya, apalagi saat itu udah ini kan, udah ada kejadian gitu, jadi ya udah nikah aja gitu. Jadi ya udah. Murkanya Faisal karena cucunya disebut anak haram. Benarkah Faisal juga telah mensomasi dan berencana melaporkan pihak yang menuduh Fuji sebagai pelakor? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe.
Murkanya Haji Faisal karena cucunya dipertanyakan sebagai anak haram, tak kalah murka juga ketika putrinya Fuji dituduh sebagai pelakor alias perebut laki orang. Tuduhan itu muncul dalam salah satu konten YouTube yang diakui Faisal sudah disomasi. Faisal tinggal menunggu itikat baik pemilik konten dengan memberi batas waktu hingga hari Sabtu tanggal 12 Maret. Jika sampai tanggal tersebut belum ada itikat baik, maka Faisal akan melaporkan pemilik konten tersebut. Karena sudah ada beberapa laporan yang kita laporkan dan masih dalam proses penyelidikan, kita menunggu nanti prosesnya seperti panggilan-panggilan saksi dan saksi ahli. Itu udah jalankan. Yang kedua, saya mensomasi secara terbuka untuk yang membuat konten menyampaikan anak Pak Haji Faisal, termasuk Kak Fuji disampaikan waktu itu dibilang pelakor, juga sudah kita siapkan somasinya, kita tunggu sampai hari Sabtu. Hari Sabtu tidak ada, kita akan membuat laporan polisi secara resmi. Udah ada, nanti akan dijelaskan sama yang berwenang ya. Yang penting udah ada. Ada beberapa yang membuat konten, yang menyampaikan, yang mengatakan klien kami Fuji adalah pelakor, itu yang lagi sekarang kita inisialnya nanti tanyakan ke pihak yang berwenang. Yang dilaporkan masih rahasia publik ya, Pak? Tapi terkait di mana, Bang? Pokoknya terkait dengan pencemaran nama baik terhadap Om Faisal dan keluarganya. Semua, termasuk juga Ananda Gala. Kroco-kroconya. Jadi dan kawan-kawan. Kroco-kroconya semuanya itu. Insya Allah semuanya akan kita. Kan kesabarannya udah hampir berapa bulan kita sabar, nggak ada yang klarifikasi, nggak ada yang minta maaf. Akhirnya Om Faisal juga mungkin kesabarannya udah cukup. Tak hanya mensomasi pemilik konten YouTube yang menuduh Fuji pelakor, perseteruan antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat terkait hak asuh dan hak perwalian Gala Sky terus bergulir dan belum menemukan titik terang. Dalam sidang lanjutan yang melibatkan anak sematawayang almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah tersebut yang digelar Rabu kemarin pun, Dodi Sudrajat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Barat didampingi Mayang dan beberapa anggota keluarganya. Begitu pula dengan Haji Faisal yang membawa serta istri dan anaknya. Dalam persidangan, Dodi menghadirkan 2 orang saksi yang tak lain adalah 2 keponakannya. Tak hanya itu, Dodi juga menyertakan bukti dokumen tertulis dalam persidangan. Yuk. Depan, Bab. Buka jalan tuh. Jalan. Blockingannya buka dong, blockingnya. Buka dulu blockingannya, buka. Sidang yang lalu kesempatan kemudian dari terima kasih kepada untuk itu kami nyatakan sidang dilanjutkan untuk putusan untuk KPK. Ya, silakan. Makasih ya. Hari ini hari Rebo 9 Maret 2022, kembali lagi persidangan mengenai perwalian hak asuh Gala ya. Jadi hari ini agendanya adalah dari tergugat, dari pihak tergugat tadi menyerahkan sekitar 24 bukti tertulis sudah disampaikan kepada majelis hakim dan mereka mengajukan
2 orang saksi fakta, yang satu bernama Cynthia, yang satu lagi bernama Hana atau Ana. Ya, jadi mengenai kesaksian tadi bisa ditanyakan ke Humas karena kami tidak bisa menyampaikan isi dari materi kesaksian mereka. Pada prinsipnya mereka masih ada kesempatan satu saksi fakta lagi dan ahli. Jadi intisari dari hari ini persidangannya adalah itu. Sidang akan dilanjutkan kembali nanti tanggal 16, jamnya jam 1. Acaranya atau agendanya adalah saksi fakta 1 dan ahli dari pihak tergugat atau dari pihak DS. Kalau ditanya sidang berapa kali lagi, jadi kesempatan dari pihak tergugat masih ada 1 dan kita juga ada tambahan, mereka ada tambahan 3 kali, 4 kali kesimpulan mungkin kalau sesuai dengan jadwal 5 kali sidang lagi. Ya itu udah termasuk putusan kalau dihitung secara normal ya. Kami tidak bisa menilai masalah benar atau tidak, apa salah atau tidak, keberatan atau tidak terhadap saksi-saksi tersebut. Karena saksi adalah menjelaskan fakta-fakta yang mereka tahu dan yang menilai adalah majelis hakim. Apakah keterangan tersebut yang dilihat, didengar atau diketahuinya sendiri. Dan majelis hakim lah yang akan menginput fakta tersebut menjadi fakta hukum, itu aja. Kami tidak sampai menilai keterangan saksi, tidak sampai menilai sampai seperti itu. Jadi kita hanya mendengarkan keterangan saksi yang disampaikan kepada persidangan atau kepada yang mulia, itu aja. Haji Faisal sendiri seperti apa Pak Haji menanggapi tadi saksi fakta dari Jaksa Rudi? Ya sama sih ya seperti yang disampaikan mereka ya, selesai sudah. Murkanya Faisal hingga mensomasi pemilik konten yang menuduh Fuji putrinya pelakor. Benarkah hatinya dihibur oleh aksi Fadli yang memperkenalkan pacar barunya artis blasteran Rebecca Klopper? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Heboh Faisal murka yang disebabkan putrinya dituduh pelakor dan mensomasi pemilik konten YouTube. Hati panas Faisal diredam oleh kabar gembira terkait putranya Fadli yang sebelumnya dikabarkan dekat dengan Marissa Ica, kini membawa kabar gembira baru. Fadli yang buka suara di hadapan sang ayah dan Fuji mengaku sudah punya pacar baru, artis blasteran Jawa Australia berusia 21 tahun bernama Rebecca Klopper. Meski jalinan cinta mereka diakui baru berjalan sepekan, namun rupanya hubungan mereka sudah mendapat lampu hijau dari sang ayah Faisal. Udah kemarin dibocorin. Iya benar-benar udah pacaran. Apalagi jadi minggu Sejak kapan Aik? Baru belum nyampe seminggu. Baik, orangnya baik, terus mandiri juga. Dan itu waktu itu pandangan pertama? Enggak, dari teman, terus ketemu, terus asik orangnya, kita ngobrol, terus motoran bareng. Sebelumnya sempat tanya ke Puji nggak sih ini gimana nih, baik nggak sih? Pasti kok. Kalau soalnya biasanya kalau misalnya dia nggak suka dia langsung bilang. Kita siapa saja, yang penting baik nggak? Itu aja persoalannya. Kalau mereka sudah cocok sih, insya Allah mudah-mudahan ya kita selaku orang tua ya, seperti yang saya sampaikan selama ini. Kita selaku orang tua kalau mereka udah ACC, kita tinggal ACC aja. Yang penting orangnya baik. Bahagia mendengar pengakuan Fadli sudah punya pacar baru, Faisal bertambah bahagia lagi karena kedekatan Fuji dengan Torik sudah merembet pada kedekatan yang lengket antara Torik dengan Gala Sky. Tak tanggung-tanggung, demi membahagiakan calon keponakannya yang notaben putra almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi ini, Torik memberikan hadiah berupa boneka raksasa
yang kabarnya menjadi boneka terbesar di Indonesia. Seperti apa usaha Thorik mencari dan mengantar boneka tersebut ke rumah Gala? Seperti apa pula antusiasnya Gala menerima hadiah tersebut? Hari ini kita bakal bawa boneka ini ke rumahnya Ayang, ke rumah mamanya Ayang. Yaudah, kita lihat aja mungkin reaksi orang di jalan karena gue bakal bawa ini pakai pick up ya guys. Let's go. Holding close, holding tight. Wow, boneka seneng banget kamu. Tuh, sayang-sayangin bonekanya. Satu, dua, tiga, hop! Ya itu di luar konteks apa ya baguslah, baiklah. Mereka kan saling apa ya, kayaknya saling nyambung dah, cucu saya sama si Thorik itu alhamdulillah sih baik sekali. Bagus, mantap, saya suka. Iya, kayak deket banget nih Puji. Iya. Ya kan, sempat ngasih boneka juga. Bonekanya buat aku, emang buat Gala. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.